Hai semua, jika berbicara tentang perkembangan industri dalam negeri, Indonesia saat ini menempati posisi yang cukup terdepan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Mulai dari kapal, pesawat, alat-alat elektronik, kendaraan sipil, hingga peralatan canggih seperti peralatan militer. Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, ada satu industri yang menjadi kebanggaan negara tetangga kita, Malaysia, yaitu industri semikonduktor. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia kini mulai mengarahkan perhatian pada sektor ini yang menjadi tulang punggung ekonomi Malaysia. Bagaimana langkah Indonesia untuk menyaingi Malaysia dalam sektor industri semikonduktor? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Malaysia saat ini menyumbang sekitar 7% dari perdagangan global di sektor semikonduktor. Intel, perusahaan multinasional asal Amerika, menjadi salah satu pemain utama di Malaysia dengan mendirikan pabrik di Pulau Penang pada tahun 1972. Awalnya, pabrik ini hanya memiliki beberapa gedung dan mempekerjakan sekitar 100 orang. Namun, seiring berjalannya waktu, pabrik tersebut berkembang pesat menjadi kompleks besar dengan ribuan pekerja, serta menjadi pusat produksi semikonduktor yang sangat penting untuk Intel. Intel tidak hanya memiliki pabrik di Pulau Penang, tetapi juga di Kulim, Malaysia. Kedua lokasi ini berperan besar dalam produksi semikonduktor global. Dengan kontribusi lebih dari 500 juta unit di seluruh dunia sejak tahun 2020. Meskipun Indonesia pernah memiliki industri semikonduktor yang cukup besar pada tahun 1985 hingga 1986, sayangnya industri tersebut tidak berkembang seperti di Malaysia. Beberapa faktor seperti regulasi yang ketat dan masalah penciplakan teknologi membuat investor asing memilih untuk pindah ke Malaysia. Meski demikian, Indonesia masih memiliki harapan di sektor semikonduktor. Salah satu pabrik semikonduktor yang masih bertahan hingga kini adalah PT Infineon Technologies yang berlokasi di Batam, sebuah perusahaan asal Jerman. Pabrik ini telah beroperasi sejak tahun 1996 dan memiliki lebih dari 2.000 tenaga kerja. Terletak di kawasan industri Batamindo, pabrik ini berfokus pada produksi semikonduktor untuk pasar ekspor, terutama untuk industri otomotif. Pada tahun 2022, PT Infineon melakukan ekspansi area produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan integrated circuit atau IC pasca pandemi COVID-19. Ekspansi ini dilakukan dengan pembelian real estate di kawasan industri Batamindo yang sebelumnya dimiliki oleh PT Unisem. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki potensi besar dalam industri semikonduktor, meskipun masih tertinggal dibandingkan Malaysia. Indonesia sebenarnya hanya membutuhkan kesempatan yang tepat untuk mengembangkan industri semikonduktor. Dalam setiap pembelian produk teknologi tinggi, Indonesia selalu mensyaratkan transfer of technology atau TOT agar dapat mengembangkan teknologi serupa di dalam negeri. Ini bukan karena Indonesia tidak mampu, tetapi karena adanya kendala dalam pengembangan teknologi secara mandiri. Strategi pemerintah saat ini dalam mengembangkan industri semikonduktor di Indonesia mirip dengan pendekatan yang telah berhasil diterapkan pada industri nikel, yaitu hilirisasi. Hilirisasi ini berfokus pada komoditas silika yang memiliki potensi besar sebagai bahan baku industri semikonduktor. Indonesia memiliki sumber daya pasir kuarsa yang melimpah yang dapat menjadi bahan dasar untuk produksi wafer silikon, komponen penting dalam semikonduktor. Kementerian Perindustrian Indonesia
sedang mempersiapkan rencana aksi dan kebijakan untuk hilirisasi silika menjadi wafer silikon pada periode 2025-2035. Lokasi-lokasi potensial untuk tambang pasir silika antara lain di Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Namun, mirisnya, sebagian besar silika dari Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah ke negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Singapura. Mengatasi hal ini, pemerintah berencana memberlakukan larangan ekspor pasir kuarsa mulai tahun ini. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pengembangan industri semikonduktor di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.